Oke, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Oki Ibrahim di sini di course Introduction to NLP. Kali ini kita akan masuk ke chapter 2 yaitu text preprocessing. Ini seperti biasa, ini kredit untuk slide ini dan pengerjaannya. Nah, untuk outline-nya yang akan kita bahas, pertama akan kita beri motivasi, yaitu kenapa sih kita butuh preproses data kita instead of langsung feature extraction. Kemudian, apa saja sih contoh-contoh basic text processing, dan kemudian kita juga akan hands-on dengan Jupyter Notebook. Nah, untuk hands-on-nya ini, kita akan terpisah dari video ini, dibuatkan video sendiri dengan yang langsung di Jupyter Notebook. Jadi, pembahasan di video ini lebih ke teori dan contoh-contohnya. Oke, pertama kenapa sih kita butuh, dan apa sih sebenarnya preprocessing itu sendiri? Nah, text preprocessing itu, yaitu suatu proses yang mana kita akan membuat data kita menjadi lebih clean dan lebih ready untuk feature extraction. Nah, definisi clean atau bersih sendiri dan siap itu sendiri, nah itu tergantung bagaimana riset kita dan eksperimen kita. Nah, juga nanti hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, seperti itu. Jadi, kita tidak bisa menyamakan proses pre-processing ini untuk semua dataset. Misal, kita pakai library A, belum tentu bagus untuk dataset kita, seperti itu. Belum tentu langsung bisa bersih, seperti itu. Oke, nah motivasinya apa sih? Yang pertama adalah, dalam hal nyatanya, real case-nya, misal kita terbiasa pakai Kaggle dataset atau UCI dataset yang sudah dibersihkan, nah pada kenyataannya data itu nggak langsung bersih ya. Oke, nah kenapa disebut almost ya? Kalau Anda punya data engineer dan Anda fokus di modelingnya saja, ya berarti Anda datanya sudah bersih seperti itu. Tapi kalau Anda mulai dari awal, ya berarti Anda harus mengclean atau mempreproses dataset Anda ini. Nah, yang kedua adalah mereduce memory needs ya, karena kan kita di sini case sensitif, misal ready R-nya kecil dengan ready R-nya besar akan dihitung 2, tapi kalau kita samakan bisa dihitung 1. Nah, kemudian harapan yang ketiga adalah mengimprove model performance kita, baik itu menggunakan metrik akurasi atau metrik-metrik yang lain. Nah, yang paling utama adalah yang kedua ini, yaitu memory needs-nya. Nah, untuk improvement sendiri, ya bisa saja nanti pada perjalanannya Anda melakukan pre-processing tertentu, Anda malah mendapatkan hasil yang kurang berkurang seperti itu dari yang sebelumnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, ini adalah suatu proses trial and error yang memang dibutuhkan dalam membangun machine learning, termasuk dalam hal pre-processing-nya itu sendiri. Oke, nah beberapa contoh yang mana akan dibahas juga di sini untuk text pre-processing, yaitu yang pertama adalah text case uniforming, kemudian emoji and emoticon normalization, terus kemudian contraction normalization, digit normalization, token masking, text cleaning, basic text normalization, yaitu menggunakan kamus di sini, dan kemudian stop word removal, dan yang terakhir stemming dan lematisasi. Nah, apa saja sih definisi untuk masing-masing ini dan contoh-contohnya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, pertama ada text case uniforming, yang mana kita di sini menyeragamkan bentuknya. Either dia jadi uppercase, capital semua, atau lowercase, huruf kecil semua. Nah, tapi kalau di NLP hampir semuanya itu menggunakan lower casing, yaitu dikecilkan semua. Especially khususnya ketika kita menggunakan pre-train. Karena pre-train mereka seringnya, atau bahkan hampir semuanya ya, saya belum pernah mendapati pre-train yang di uppercase. Nah, mereka pre-train lowercase, sehingga kita pakai hampir semuanya itu pakai lowercase. Nah, tapi ya tidak menutup kemungkinan, suka-suka Anda, kalau memang Anda suka uppercasing, mau coba ya silakan. Oke. Nah, contohnya di sini kalau lower casing yang sebelah kiri ini, intinya adalah membuat semuanya menjadi kecil seragam. Nah, sehingga yang tadinya kalau di komputer, kalau kita membaca di sini, ya kita di sini ya ini sama saja, tapi bagi komputer itu nanti case sensitif. Tiga ini dianggap yang berbeda. Nah, setelah pre-processing lower casing atau upper casing ini, nah baru menjadi dianggap hal yang sama di sini. Oke. Sehingga sama dengan interpretasi kita sebagai manusia.
Oke, yang kedua adalah emoji and emoticon normalization. Bedanya apa sih? Emoji itu kalau yang bentuknya piktograf. Kalau emoticon itu yang menyatakan emosi yang bisa kita ketik. Oke, itu bedanya emoji dengan emoticon. Nah, di sini kadangkala emoji dan emoticon itu diperlukan untuk fitur extraction kita. Misal kita mau deteksi ujaran kebencian. Karena ada orang yang berkata kasar, misal, tapi dia banyak emotnya, dia bercanda seperti itu. Nah, dari di sini emoji dan emoticon bisa menjadi fitur. Nah, instead of kita hapus, kita normalisasi menjadi bentuk verbal. Oke. Nah, di sini misal kalau kita pakai library yang nanti kita praktekkan bersama, kita di sini apa namanya? Kita ubah bentuk hati menjadi kalau kita pakai library nanti kita contohkan kita pakai Hootsuite dapat maknanya. Nah, tapi Anda bisa juga menyeragamkan kembali. Oh, ini sebenarnya sama-sama nih bentuk hati intinya gitu. Oh, saya samakan saja kedua ini sehingga sesuatu yang tadi sama halnya dengan case sensitif tadi. Daripada kita terlalu banyak fitur yang mana sebenarnya apa maknanya sama, ya udah kita samakan. Begitu juga di emoticon titik dua kurung tutup atau emot senyum kan ada yang menulis yang seperti di atas ini dan seperti di bawah ini yang dia ditambah strip. Oke, nah kalau pakai library bisa aja Anda mendapatkan sesuatu yang beda. Nah, Anda pengen, ya udahlah kita samakan saja seperti itu. Nah, ini kenapa ditambahkan underscore, misal Anda menggunakan machine learning klasik, menggunakan handcrafted yang nanti dibuat menjadi fitur leksikon. Oke, fitur leksikon. Nah, tapi kalau Anda misal pakai pre-train, yang mana pre-trainnya dia nggak menormalisasi si emoji emoticon ini, ya Anda tinggal dihapus saja garis bawahnya ini, underscore-nya ini. Oke, seperti itu. Jadi tergantung penggunaan Anda di fitur ekstraksinya nanti. Oke, kemudian yang ketiga adalah construction. Construction normalization itu adalah kita langkah preprocessing untuk mengkonversi bentuk kontraksi. Bentuk kontraksi itu adalah bentuk-bentuk yang disingkat. Ini umumnya ada pada bahasa Inggris. Singkatan umum ya, bukan singkatan alay, singkatan umum. Nah ini biasanya di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia sepertinya tidak ada kalau contraction ini, kecuali memang dia singkatan alay. Nah, itu masuknya bukan di sini, tapi text normalization yang kita bahas selanjutnya. Nah, di sini, contoh I have, your, you are, wanna, want to, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita normalisasi menggunakan kamus, yang nanti kita bahas waktu praktikum kamusnya dari mana, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah digit normalization. Oke, digit normalization itu langkah untuk mengkonversi bentuk digit, angka yang kemudian kita verbalkan. Oke, kalau teks klasifikasi mungkin Anda seringnya saya sendiri seringnya menghapus. Nah, tapi kenapa perlu diperkenalkan? Kadang memang dibutuhkan. Contohnya misal untuk kasus text to speech karena dia nggak boleh di apa namanya dihapus karena memang harus diucapkan. Nah, kadangkala mesin untuk mengucapkan misal agak susah untuk trainingnya, ya udah kita verbalkan aja supaya dia bisa dibaca oleh mesinnya gitu. Ketika teks dengan model text processing-nya itu bisa dibaca dengan mudah di text to speech-nya. Misal 11, 11, 1052, 1052, 1003. Oh ini sorry typo. Ini harusnya 0,5. Oke, misal 103,5, 103.5. Nah, Anda bisa juga nanti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang tertarik, ini di paper saya ada dengan dengan teman-teman industri saya, yaitu menormalisasi teksnya sebelum dilempar ke model text to speech-nya. Yang mana ini bisa meningkatkan performa lebih bagus suara yang dihasilkannya. Oke, mohon maaf ini typo ya, 103,5 harusnya. Oke, nah kemudian di sini kita yang selanjutnya adalah token masking. Token masking itu tahu ya kita token itu adalah ya pokoknya
satu kata. Nah, kata kalau kata kan berarti yang ada di dictionary ya. Kalau token itu bentuk umumnya. Ya bisa kata, bisa sekumpulan karakter seperti itu. Nah, token masking ini adalah suatu langkah preprocessing. Kita mengkonversi suatu token, oke, baik itu kata, frasa atau special term, oke, menjadi suatu bentuk verbal, hampir mirip dengan tadi emoji, emoticon, normalization. Oke. Nah, kenapa perlu di masking? Karena bisa saja itu menjadi fitur. Oke, contoh, kalau misal kita teks klasifikasi biasa, misal untuk sentimen, URL biasanya kita hapus. Tapi kalau kita mau spam classification, spam itu kan umumnya mengandung URL kan yang disebar oleh si spammers itu. Nah, kita nggak boleh itu menghapus karena itu justru sangat dapat dijadikan fitur. Tapi, nah kenapa butuh di masking? Karena seperti ini. URL itu kan sangat kaya ya, sangat banyak sekali di dunia ini gitu, yang disebar oleh si spammers itu. Nah, tapi sebenarnya pada intinya itu adalah URL. Kalau kita nggak normalisasi, itu nggak menjadi fitur yang kaya karena nggak mencirikan suatu spam. Karena seperti ini, penulis ini sama web yang sama, tapi yang satu tanpa www, yang satu dengan www. Nah, ini dianggap dua yang berbeda sehingga tidak mencirikan spam oleh mesin. Padahal ini adalah hal yang sama seperti itu. Misal ini adalah web yang pengirim si spamnya seperti itu. Nah, kalau kita normalisasi, kita nggak normalisasi ya dibiarkan, nah itu nggak menjadi fitur, berat-beratin. Nah, tapi kalau kita hapus, justru kita kehilangan suatu informasi yang sangat berguna untuk mencirikan bahwa itu adalah spam. Nah, di sini makanya muncul istilah kita masking saja. Oke, kita masking. Kenapa disebut masking? Ya karena kita mengeneralisir. Yang ada HTTPS-nya, itu URL www. Itu URL juga seperti itu. Oke, misal lagi ada email. Oke, atau kalau di kasusnya Twitter, user. Oke, kalau misal sentiment user ya. Misal kalau memang biasanya dihapus. Nah, tapi misal kita mau open dataset-nya nih. Oke, mengopen dataset. Nah, kita kan nggak boleh menyebarkan informasi pribadi ya, termasuk username itu. Nah, biasanya makanya, termasuk saya sendiri, kalau mempublikasikan dataset, itu di-masking jadi user, termasuk tadi email dan nomor handphonenya. Oke, dan si URL. Itu juga berguna ya, bisa untuk fitur extraction, atau memang kita mau open dataset kita, tapi kita nggak mau melanggar term of use si Twitter itu, yang mana nggak boleh menyebarkan informasi pribadi. Oke. Nah, ini terserah bentuknya. Sama halnya tadi, misal kita fiturnya handcrafted, ya kita bisa aja pakai caps lock gitu. Ada yang penting kan sebenarnya seragam kan. Oke. Nah, atau saya mau pakai lowercase saja seperti itu. Ini after 1, after 2 itu maksudnya bentuknya, pilihan bentuknya saja. Ketika kita mau memasking seperti apa. Anda mau mendefinisikan yang lain pun silakan. Oke, yang selanjutnya adalah text cleaning. Nah, ini yang paling umum kita dengar ya. Yang mana berarti text cleaning itu ya kita preprocessing dengan cara menghapus spesifik token atau karakter. Nah, kenapa saya tanda kutip? Ya karena sesuai kebutuhan riset Anda. Oke, dan juga sesuai nanti ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Oke. Yang contoh-contohnya adalah kita yang pertama adalah extra white space. Misal tabulasi, kalau spasi kan nanti buat itunya ya, waktu kita membedakan saat tokenization. Nah, yang dihapus di sini adalah tab, enter, dan juga trimming. Trimming itu adalah kelebihan spasi di awal dan di akhir sentence. Misal sentence-nya aku sayang kamu, spasi emoticon emoji hati. Nah, ketika hati dihapus, antara hati dengan kata terakhir itu kan ada spasi.
Nah, itu sehingga ada lebihan spasi. Nah, itu kita hapus. Itu yang disebut dengan dengan trimming. Oke, yang kedua yaitu punctuation removal atau penghapusan tanda baca, titik, koma, semikolon, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Nah, kemudian adalah penghapusan karakter-karakter yang tidak dibutuhkan, misal hex, emoticon dalam atau bentuk hex ya intinya, bisa emoji, bisa emoticon atau yang lainnya. Oke, terus tadi digit, misal kita instead of normalisasi ya memang kita nggak butuh, ya udah kita hapus. Atau kemudian pengulangan karakter, misal I love you, U-nya sangat banyak. Nah, sebenarnya kan kita itu sama aja I love you, YOU. Nah, U yang berlebihan itu kita hapus seperti itu. Dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian special attribute. Misal Anda scrap sendiri nih, terus datanya kotor, misal ada HTML-nya, atau kalau data Twitter ada RT-nya, yaitu retweet-nya, kemudian ada username-nya, URL, email, nomor handphone, dan lain sebagainya. Kalau tadi kita masking, nah, saya nggak butuh masking, ini memang nggak dibutuhkan di saya, ya udah kita hapus. Nah, bisa juga misal, dan karakter-karakter lain, misal pakai Twippy, itu kan kadang ada B apostrof gitu, yang mana dia masih termasuk misal atribut-atribut HTML. Nah, itu makanya Anda harus lihat sendiri dan bersihkan seperti itu. Oke. Kemudian emoji dan emoticon. Kalau tadi di normalisasi, di sini saya nggak butuh nih. Oke, saya nggak butuh. Misal saya mau klasifikasi spam. Nah, emoji dan emoticon di sini dari hipotesis saya nggak terlalu butuh, makanya saya hapus seperti itu. Oke, dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan Anda. Oke, tapi intinya adalah dari definisinya yaitu menghapus sesuatu yang sekiranya tidak dibutuhkan di riset kita, di eksperimen kita. Nah, contohnya apa saja nih sih? Nah, di sini, misal saya punya contoh ini, dia ada enternya. Nah, setelah extra white space-nya, kita hapus seperti itu. Oke, jadi satu baris gitu, nggak ada enternya lagi. Tapi spasinya tetap masih ada seperti itu karena spasi nanti pas tokenization. Oke, kemudian punctuation. Oke, misal ini contohnya. Nah, kita hapus benar-benar versi tidak ada tanda bacanya. Nah, kemudian karakter-karakternya. Nah, ini yang tadi saya maksud digit. Terus ini karakter repetition, si hex ini, dan kemudian ini bentuk hexnya itu sendiri. Oke. Nah, kemudian special attribute, misal dari hasil scraping Anda, terlalu banyak atribut HTML, ada username, ada URL, ada email, ada nomor HP, Anda hapus semua di situ. Oke, dan emoji, emoticon. Oke, misal seperti ini, saya hapus, jadi tinggal IU. Nah, tapi di sini sebenarnya masih ada spasinya. Oke, sehingga harus di trimming. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok di list ini tidak ada tokenization ya? Tadi terlewat di sini. Nah, tokenization ada yang menganggap itu bagian pre-processing, ada yang feature extraction. Nah, di sini saya masukkan ke feature extraction nanti, seperti itu. Oke, kita lanjut kembali. Nah, contoh basic text processing yang selanjutnya yaitu text normalization. Tapi yang kita akan praktikkan adalah yang sederhana, yaitu menggunakan kamus. Oke, yang nanti saya sediakan datasetnya dari hasil riset saya sendiri. Oke, nah di sini intinya adalah kita menormalisasi teks menjadi bentuk normal seperti itu. Nah, bentuk normal ini sesuai standar Anda. Misal Anda mau yang bentuk-bentuk formal. Formal sendiri kan misal kayak gue misal aku formal, saya lebih formal. Mau yang mana? Saya gitu. Atau Anda mau mempertahankan kalau yang saya tetap saya, tapi kalau gue menjadi aku. Seperti itu. Bisa dipertahankan dua-duanya. Makanya ya tergantung definisinya Anda seperti itu. Atau gue yang mana ditulis GUE
itu menjadi definisi bentuk normal Anda. Yang gue yang tulisannya pakai GW, pakai gua, nah itu jadi gue. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya berikan tanda kutip. Nah, ini karena tergantung riset Anda sendiri nanti seperti itu. Oke, contoh. Nah, kalau di bahasa Inggris mungkin kita nggak terlalu banyak. Nah, makanya saya kasih contoh bahasa Indonesia di sini. Oke. Nah, ini yang tadi saya maksud. Nah, tergantung definisinya kita akan menjadi yang benar-benar sangat formal. Misal gue, aku, itu jadi saya, atau oh kalau terlalu formal takut kehilangan semantiksnya, semantiks gaulnya. Oh, kalau makanya jangan terlalu formal. Ya formal tapi nggak terlalu formal. Oh, saya pilih aku di sini. Seperti itu. Jadi tergantung hipotesis Anda, dari literatur review Anda, seperti itu. Dari eksplorasi data Anda juga. Oke. Nah, kemudian di sini stop word removal. Nah, stop word removal itu adalah proses untuk menghapus stop words. Apa itu stop words? Stop words itu yaitu kata atau frasa yang dalam penelitian kita, oke, saya tekankan, dalam penelitian kita anggap nggak ada, punya meaning. Oke? Umumnya, yang paling umum ya, kalau kita pakai library dan by default ya, seperti conjunction, conjunction untuk kata hubung kayak dan, ke, dari, dan lain-lain. Kemudian kalau di bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris ada artikel, an, the. Kemudian kalau bahasa Inggris lagi ada to be, is, am, are, dan sebagainya. Atau, nah ini, yang benar-benar spesifik dari proses EDA kita, exploratory data analysis kita. Makanya sebelum ke sini, kita bisa explore dulu, paling tidak ekspor statistiknya. Setelah di lower casing, kita ekspor. Oh, saya mau hapus nih kata-kata yang jumlahnya hanya 1, hanya 2, atau kurang dari 5, saya anggap stop word. Saya hapus semua gitu. Atau yang terlalu banyak juga, seperti itu. Oke? Jadi benar-benar tergantung definisinya kita. Kalau definisi umum ya yaitu ada yang mendefinisikan yang banyak tapi nggak punya meaning. Nah, tapi sebenarnya kalau di sini saya mendefinisikannya adalah intinya yang kita anggap memang nggak punya meaning, mau banyak mau sedikit, seperti itu. Oke, bergantung pada penelitian kita. Nah, contoh ini kita contohkan yang paling standar. Oke, yang di sini, yang di dalam kurung ini. Misal, oh and this is a of, oh, saya hapus. Kalau di bahasa Indonesia berarti tetapi, tidak, dan, itu dihapus, seperti itu. Ini typo juga ya, sangat beruntung. Ini beruntungnya harusnya tetap ditulis. Oke. Nah, tapi bisa juga kita definisikan, oh beruntung itu nggak punya meaning di kita. Nah, kita hapus ke itu. Ya suka-suka kita, bukan suka-suka juga, berdasarkan kebutuhan, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada stemming dan lematisasi. Nah, ini kadang kita ada definisi yang beda-beda ya. Tapi dari yang saya baca, yaitu baik stemming maupun lematisasi, karena ada yang mendefinisikan stemming itu pokoknya memotong imbuhannya, yang mana nanti bisa aja itu bukan suatu kata. Nah, kalau di sini saya definisikannya, stemming itu dengan lematisasi sama, yaitu sama-sama memotong sampai memperoleh bentuk dasar. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau stemming itu yang penting dapat kata dasar. Oke, nah kalau lematisasi itu harus mendapat bentuk dasar yang pertama, verb one. Nah, di beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia, yang nggak punya tenses waktu, oke. Nah, di sini stemming itu ya sama dengan lematisasi. Makanya kalau kayak di bahasa Indonesia sendiri itu, kan yang paling terkenal itu Nazif Adriani algoritma ya untuk stemmer bahasa Indonesia itu. Jadi dia menyebutkan stemming gitu. Ya tapi karena bahasa Indonesia ini ya sama saja dengan lematisasi. Contoh kalau bahasa Inggris ya. Nah, misal saya punya satu kalimat. Terus kita bedakan kalau stemming gimana, kalau lematisasi gimana. I am caring to you.
Nah, kalau stemming yang penting dapat kata dasar dipotong, kalau sudah dipotong terus dapat kata dasar, ya udah berarti dia sudah dapat gitu. Oh, ini nggak perlu dipotong, M nggak perlu dipotong. Nah, caring dipotong, tambah imbuhannya adalah ing. Oh, dipotong ing dapat car. Oh, dicek ke kamus, car itu kata dasar. Nah, di sini jadi kehilangan semantiknya kalau stemming. Nah, beda dengan lematisasi dibalikan ke bentuk verb satunya. Oh, bentuk verb satu M adalah be. Terus kalau caring jadi care. Jadi I be care to you, seperti itu. Oke. Kalau ini menjadi malah maknanya mobil, car, seperti itu. Nah, itu bedanya. Nah, kalau di bahasa Indonesia sekali lagi ya baik stemming maupun lematisasi itu sama saja. Nah, terus hal-hal apa saja sih? Tadi sempat ya disinggung dan mungkin beberapa kita kalau kita yang masih belajar agak kurang paham. Nah, saya tekankan di sini. Apa saja sih? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini ketika kita melakukan pre-processing. Yang pertama adalah urutan sangat berpengaruh. Oke? Misal, kalau saya salah meletakkan urutan, bisa saja prosesnya itu nggak berguna gitu, nggak jalan. Contoh stemming. Oke, stemming kalau nggak dinormalisasi dulu, ya itu akan menjadi sangat percuma. Kenapa? Contoh, saya nulisnya singkat-singkat, membewe, yang mana saya niatnya adalah membawa. Oke, membewe, membawa. Nah, kalau saya stemming duluan, instead of text normalisasi, pas di stemming, membewe gagal di stemming. Atau bahkan dapatnya BW, karena dipotong memnya. Oke, nah harusnya kan dinormalisasi dulu menjadi membawa, kemudian kita stemming, oh jadi dapat bawa, seperti itu. Oke, atau yang lain, contoh text cleaning dengan normalisasi. Nah, misal saya mau menormalisasi ini emoji emoticon, tapi saya text cleaning duluan, yang mana meremove punctuation, ya nanti nggak dapat si ininya karena sudah dihapus duluan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sekali. Oke. Nah, yang kedua adalah kita harus mengikuti fitur extraction-nya dulu. Bukan berarti diekstrak dulu, bukan. Tapi kita sudah mendefine nih, oh saya mau coba fitur apa saja sih, ekstraksi fitur apa saja. Nah, berarti itu yang nanti menentukan pre-processing-nya bagaimana. Contoh, saya mau mengekstraksi fitur ortografi. Nanti detailnya ortografi itu apa, kita akan bahas di course chapter selanjutnya. Nah, ortografi itu singkatnya ya yang karakteristik tulisan. Misal huruf kapital, huruf kecil, terus tanda baca seperti itu. Nah, saya mau mengekstrak misal kata tanda tanya, tanda seru untuk fitur ortografi ini. Oke. Nah, di sini nggak boleh dong berarti fitur preprocessing dulu, harus diekstrak dulu sih ortografinya, baru preprocessing, seperti itu. Jadi belum tentu ya preprocessing itu sebelum fitur extraction. Makanya tadi saya tanda kutip more clean, more ready. Itu saya tanda kutip karena itu tergantung dengan fitur extraction-nya kita juga, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita perhatikan di sini sumber, terus domain dan bahasa dari dataset kita itu sangat berpengaruh juga dengan text processing. Misal berdasarkan sumber, sumber itu maksudnya sumbernya kita dari mana sih? Kayak misal sosial media, web news, dan lain-lain. Kemudian domain bahasanya kita apa? Misal bahasa apa? Topiknya adalah kesehatan, topiknya tentang ekonomi, seperti itu. Dan kemudian bahasanya sendiri. Kalau tadi bahasan ya, apa yang dibahas. Nah, sekarang bahasanya. Misal Indonesia, Inggris, atau baik itu monolingual berarti satu dataset, satu bahasa, atau multilingual, berarti satu dataset bisa banyak bahasa, seperti itu. Oke, dari dataset kita bisa saja perlu preprocessing. Misal, contoh, kalau kita memproses dataset dari sosial media, akan sangat berbeda memproses dataset dari berita misal, karena berita biasanya bahasanya baku atau formal.
Oke, tidak disingkat-singkat. Berbeda di sosial media, terutama Twitter, karena Twitter ada keterbatasan jumlah karakter yang bisa di-post. Nah, itu akan sangat berbeda sekali prosesnya seperti itu. Nah, maka dari itu, dengan alasan ini, ya bisa kita memang menggunakan di library ya, misal NLTK, Spacy, dan lain-lain. Nah, tapi belum tentu suatu library yang pun sudah terkenal sekalipun kayak tadi yang saya sebut NLTK, Spacy, dan lain-lain, itu sesuai, appropriate dengan dataset kita. Bisa saja itu ada, oh dia sesuai tapi ada nih butuh tambahan dikit gitu yang kita harus manual seperti itu. Misal kayak stop words. Oh dia define-nya conjunction dan lain-lain saja yang umum-umum, tapi saya mau mendefine sendiri. Oh saya sudah di stop word sama spesi, saya stop word lagi seperti itu, misal seperti itu. Nah maka bagusnya sebelum kita manggil library terus mempreproses semua dataset kita, ada baiknya kita cek dulu sampling, misal pakai manual, kita ketik satu-satu atau kopas satu-satu. Oh, outputnya kayak gimana sih? Outputnya gimana? Jangan-jangan ada yang kurang bersih gitu, atau harusnya nggak dihapus sama library-nya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan pre-train. Oke. Pre-train word embedding. Yang tadi sempat saya singgung juga. Misal di sini kita mau pakai Word2Vec atau FastText yang kita tinggal download. Nah, baiknya Anda membaca papernya atau baca kalau dia post di GitHub atau Hugging Face, baca deskripsinya. Dia melakukan apa sih untuk itu? Oh, dia di lower casing. Oh, berarti kita datasetnya harus lower casing. Karena kalau enggak nanti percuma. Oh, punctuation-nya dihapus. Kalau punctuation-nya dihapus, kayak yang tadi contoh emoji ini, oke, ya berarti ini saya harus hapus juga si underscore-nya, karena nanti dia jadi percuma seperti itu, kecuali kita menggunakan ini untuk tambahan fiturnya, misal attention-nya atau knowledge injection-nya, seperti itu. Oke, nah maka kalau kita mau pure menggunakan pre-train, ya berarti harus sama persis seperti itu. Ya kalau dia emojinya dihapus, ya kita ikut hapus juga, karena percuma juga nggak kita hapus, kita pertahanin, terus kita masukkan cocokan dengan pre-trainnya, karena dia bakal pasti dikasih skor 0, yang mana ya memang nggak ada, atau bahkan dianggap nggak ada, seperti dihapus dan lain sebagainya. Maka kita perlu banget ngikutin, kalau kita pakai pre-train, kita samakan prosesnya dengan bagaimana mereka mempreproses sebelum mereka training word embedding-nya, seperti itu. Oke, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang bahasan yang terakhir sebelum saya tutup, ini sekedar contoh saja. Kalau tadi disebut basic, terus kalau ada basic berarti ada advance dong. Kalau yang advance yang seperti apa? Nah, contoh text translation. Misal saya punya dataset nih yang mengandung multilinguality. Multilinguality itu dalam satu dataset kita punya beberapa bahasa yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu switch code dan mixed code. Switch code itu dalam satu dataset dia ada beberapa bahasa. Namun dalam satu data atau utterance ya kita sebutnya, atau satu sentence misal kalau kita datanya pendek-pendek, itu tidak bercampur-campur. Jadi switch code itu misal, data ke-1 bahasa Inggris, data kedua bahasa Indonesia, data ketiga bahasa Jerman. Nah, tapi data 1 itu satu bahasa, data 2 dua bahasa, data 3 tiga bahasa. Kemudian digabung jadi satu, maka itu disebut switch code. Nah, beda dengan mixed code. Mixed code itu dalam satu data itu, kalau mixed code, dia campur-campur. Misal, literally, jujurly, gue belum pernah ke sana. Nah, Anda tahu sendiri bahasa mana kalau di Indonesia ya. Nah, itu yang contoh dari mixed code. Oke. Nah, misal kita nggak punya nih pre-train yang multilingual. Pre-trainnya hanya bahasa Inggris yang kita dapat misal dari internet. Nah, berarti kalau kita memaksakan, ya nanti scoringnya 0 semua, nggak dapat skor pembobotan semua. Nah,
Maka dari itu, kita translate semua ke bahasa Inggris seperti itu. Misal menyeragamkan jadi satu bahasa. Nah, kenapa disebut advance ya? Karena dia butuh AI yang lain seperti itu, butuh tools yang lain yang benar-benar maksudnya menggunakan AI juga. Oke, nah kemudian context aware text normalization atau menormalisasi teks dengan memperhatikan konteksnya. Nah, kenapa? Nah, pada dasarnya sebenarnya teks normalisasi itu nggak bisa diselesaikan sepenuhnya hanya dengan kamus, cocokologi kamus, bukan cocokologi ya, sorry, matching kamus. Contoh, suatu singkatan bisa saja punya banyak interpretasi, tergantung konteksnya. Misal paling sederhananya KM. KM bisa kamu, bisa kamar mandi, bisa kilometer, dan lain sebagainya. Tergantung berarti di sini apa? Tergantung kanan kirinya kan. Nah, untuk hal ini, kalau kita memungkinkan, tidak memakan waktu ya, oke. Nah, konteks aware text normalization ini bisa sangat berguna, oke. Nah, contohnya dengan apa? Contohnya dengan pendekatan seperti halnya mesin translation menggunakan sek-to-sek model seperti itu, oke. Nah, itu contoh-contohnya kalau kita mau lebih advance-nya lagi. Nah, tapi tergantung kebutuhan. Ya udah, sebenarnya pakai dictionary matching ya paling akurasinya beda dikit seperti itu. Nah, jadi preproses itu makanya tadi goal utamanya mereduce ya. Jadi, nggak apa-apa lah kita mengorbankan akurasi 1-2%, tapi waktu komputasi dan beban memorinya sangat beda jauh. Nah, seperti itu memang yang jadi pertimbangannya. Oke? Karena real case-nya, misal kita baca paper nih, mereka menggunakan semuanya, dan lain-lain sebagainya, dengan model yang sangat berat. Real case-nya, kalau Anda nanti di industri, Anda harus memperhatikan juga runtime. Oke? Maka dari itu, preproses ini sangat penting untuk kita. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk nanti hands-on-nya kita langsung di Jupyter Notebook. Di notebook ya, baik Jupyter Notebook atau Google Colab. Oke, kalau misal ada pertanyaan, boleh diletakkan di kolom komentar atau DM saya langsung. Sekian dari saya, terima kasih.